Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Abdul Latif. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi tentang tanggung jawab dan tujuan audit. Baik, di sini yang pertama ada tujuan pengauditan laporan keuangan. Jadi, pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dan juga jika auditor yakin bahwa laporan tersebut tidak disajikan secara wajar atau tidak mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada para pengguna laporan keuangan melalui laporan auditnya. Oke, dan selanjutnya di sini ada tanggung jawab manajemen. Jadi tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi atau asersi pada laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Dan juga jika manajemen berkeras terhadap pengungkapan laporan keuangan yang dianggap oleh auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar atau adverse atau opini wajar dengan pengecualian atau qualified atau menarik diri dengan kontrak kerja. Dan juga peraturan Bapepam LK laporan keuangan meningkatkan tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan dengan mengharuskan presiden direktur atau chief executive officer atau CEO dalam manajer keuangan perusahaan publik untuk mengesahkan laporan keuangan yang dilaporkan kepada Bapepam. Oke, dan selanjutnya di sini ada tanggung jawab auditor ya. Jadi menurut PSA 1 dalam kurung SA 110 revisi menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan karena sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan. Auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, namun bukan absolut bahwa salah saji material telah dideteksi. Auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan yang tidak signifikan terhadap laporan keuangan telah terdeteksi. Oke, dan di sini selanjutnya ada tanggung jawab auditor untuk membongkar tindakan ilegal. Jadi, hukum atau peraturan pemerintah selain kecurangan. Yang pertama, tindakan ilegal berdampak langsung. Jadi, tanggung jawab auditor yaitu setiap melakukan audit, auditor biasanya akan mengevaluasi apakah terdapat bahan bukti yang tersedia yang mengidentifikasikan adanya pelanggaran yang signifikan terhadap peraturan perpajakan pemerintah. Dan juga tindakan ilegal berdampak tidak langsung. Denda potensial yang besarnya signifikan dan sanksi yang diberikan berdampak tidak langsung terhadap laporan keuangan dengan menciptakan kebutuhan untuk mengungkapkan liabilitas kontingensi sejumlah denda yang memungkinkan harus dibayarkan. Dan juga ada akumulasi bukti ketika tidak ada alasan untuk meyakini adanya tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung. Jadi, auditor juga harus menanyakan kepada manajemen mengenai kebijakan yang mereka terapkan untuk mencegah tindakan ilegal dan apakah manajemen mengetahui adanya hukum dan peraturan yang mungkin telah dilanggar perusahaan. Dan juga yang terakhir ada akumulasi bukti ketika ada alasan untuk meyakini adanya tindakan ilegal berdampak langsung atau tidak langsung yang mungkin. Ketika auditor yakin bahwa suatu tindakan ilegal yang telah terjadi, beberapa tindakan diperlukan untuk menentukan apakah tindakan ilegal yang dicurigai tersebut memang benar-benar terjadi atau tidak. Dan di sini ada tindakan ketika auditor mengetahui adanya tindakan ilegal. Jadi yang pertama, mempertimbangkan dampaknya terhadap laporan keuangan, termasuk kecukupan pengungkapannya,
dampak dari tindakan ilegal ini mungkin sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Dan juga auditor juga harus mengkomunikasikan dengan komite audit atau otoritas lainnya yang setara untuk meyakinkan bahwa mereka mengetahui adanya tindakan ilegal tersebut. Dan juga jika klien menolak untuk menerima laporan audit yang dimodifikasi atau tidak melakukan tindakan yang segera untuk menangani tindakan tersebut, maka dirasa penting bagi auditor untuk menarik diri dari kontrak kerja tersebut. Oke, mungkin itu pembahasan singkat dari saya tentang tanggung jawab dan tujuan audit. Dan di next video saya akan membahas materi tentang bukti audit. Jadi tetap pantengin terus YouTube channel saya, and see you next video. Bye bye.